أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mengharukan dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang membuat Rasulullah SAW menangis. Sahabat tersebut bernama Sayyidina Abu Dujanah. Selain dikenal sebagai seorang yang pemberani di medan perang, Abu Dujanah juga selalu menjaga diri dan keluarganya dari perkara yang haram. Pada suatu ketika Rasulullah SAW memperhatikan Abu Dujanah selalu terburu-buru pulang ke rumahnya setelah selesai jamaah subuh. Tanpa menunggu Rasulullah selesai berdoa, melihat tingkah Abu Dujanah yang tak seperti biasa itu, lantas Rasulullah bertanya kepada Abu Dujanah, "Wahai Abu Dujanah, mengapa engkau selalu terburu-buru pulang setelah selesai jamaah subuh? Kenapa engkau tak menungguku selesai berdoa terlebih dahulu? Apakah engkau tak punya hajat kepada Allah?" Kata Rasulullah. Lantas Abu Dujanah pun menjawab, "Sungguh hajatku sangatlah banyak ya Rasulullah. Namun ada sebuah alasan yang membuatku selalu terburu-buru untuk pulang." "Apakah alasanmu itu?" tanya Rasulullah SAW. "Begini ya Rasulullah, rumahku berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Pekarangan rumah tetanggaku ini, terdapat satu pohon kurma yang dahannya menjuntai ke rumahku. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu jatuh di pekarangan rumahku. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anak-anakku sering kelaparan, kurang makan. Saya takut saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Pernah suatu ketika, saya terlambat pulang. Aku melihat anakku sedang memakan kurma hasil temuannya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mengetahui hal itu, aku pun memasukkan jari-jari tanganku ke mulut anakku itu. Aku pun mengeluarkan apapun yang ada di mulut anakku. Lalu aku berkata kepada anakku, 'Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak.' Anakku lalu menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Lalu aku pun katakan kembali kepada anakku itu, 'Hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak.' Oleh karena itu, setelah selesai sholat, saya bergegas segera pulang sebelum anak-anak terbangun dari tidurnya dan memakan kurma-kurma yang dijumpai di halaman rumahku itu. Aku pun mengumpulkan kurma-kurma milik tetanggaku tersebut yang berceceran di halaman rumahku. Lalu aku kembalikan kepada pemiliknya. Setelah bertemu dengan pemilik pohon kurma itu, Rasulullah berkata, 'Bisakah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri.' Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada." Begitu tawar Nabi Muhammad SAW. Pemilik pohon kurma itu pun menjawab, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan, dan tidak pakai janji kapan-kapan." Lalu tiba-tiba, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Lalu berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan, yang varietasnya tidak ada di kota ini." Si munafik itu pun dengan bahagia berkata, "Oke, ya sudah, aku jual." Sayyidina Abu Bakar menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma yang sudah dibelinya dari laki-laki munafik itu kepada Abu Dujanah. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar perkataan Nabi tersebut,
Sayyidina Abu Bakar pun bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Setelah pohon kurmanya dibeli oleh Abu Bakar, si laki-laki munafik ini pun menemui istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun. Ketika si munafik bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang telah ia jual itu sudah tak berada di halaman rumahnya. Tapi pohon itu sudah berada di halaman rumah Abu Dujanah. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Si munafik itu pun keheranan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita di atas. Sesulit apapun kehidupan kita, semoga kita tidak terjaga dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.